3. Halo semuanya, balik lagi pada video pembelajaran Manajemen Keuangan Internasional Part 2. Masih bersama saya, Hanum Reski Melinda, dan rekan saya, Isra Fahriani. Ya, kali ini kita akan lanjutin pembahasan mengenai Managing Transaction Exposure. Di part sebelumnya, kita sudah bahas soal kebijakan hedging dan teknik lindung nilai untuk kewajiban atau payable. Nah, sekarang kita bakal bahas sisi satunya nih, yaitu melindungi piutang atau receivable. Terus lanjut ke batasan-batasan hedging dan alternatif lain kalau teknik formal ini nggak bisa dipakai. Nah, sama kayak waktu kita bahas payables, untuk receivable juga ada 3 teknik utama yang bisa dipakai perusahaan multinasional. Bedanya, kalau payables itu fokusnya biar nggak rugi karena apresiasi mata uang asing. Kalau receivable tujuannya supaya nilai pendapatannya nggak turun gara-gara depresiasi mata uang asing. Jadi, seperti pembahasan sebelumnya, dalam teknik lindung nilai ini untuk piutang juga terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama ada forward atau future hedge, yang kedua ada money market hedge, dan yang ketiga ada put option hedge. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu forward hedge, di mana prinsipnya sama kayak sebelumnya, cuma arahnya kebalik nih. Kalau perusahaan multinasional punya piutang dalam mata uang asing, dia bisa jual mata uang itu lewat kontrak forward. Jadi dia udah tahu berapa dolar yang bakal diterima nanti. Nah, misalnya nih, Wiener Company akan menerima 200.000 Swiss francs 6 bulan lagi. Kalau Wiener Company menjual 200.000 Swiss francs dengan forward rate 0,71 dolar, maka Wiener Company udah pasti bakal dapat 142.000 dolar, berapapun nilai spotnya waktu itu. Ya, kemudian yang kedua ada money market hedge. Nah, ini pakai trade pinjam invest juga, tapi versi kebalik aja dari payables. Jadi, perusahaan pinjam mata uang asing sekarang sebesar nilai sekarang dari piutang, kemudian diubah ke dolar. Nah, diinvestasikan nih ke pasar uang, dan pas piutang datang nanti hasilnya bisa dipakai deh buat bayar utang pinjaman itu. Contohnya ketika Wiener Company ini meminjam 190.000 Swiss francs sekarang untuk dibayar kembali 200.000 Swiss francs dalam 6 bulan. Dana ini dikonversi ke dolar pada kurs 0,70 dolar sehingga diperoleh 136.000 dolar yang kemudian diinvestasikan dengan bunga 2%. Nah, setelah 6 bulan, hasil investasinya menjadi 139.000 dolar yang merupakan nilai piutang bersih setelah di hedge melalui money market. Ya, nah teknik terakhir ada nih put option hedge namanya. Ini mirip kayak call option di part 1 tapi kebalik. Jadi perusahaan beli banyak hak untuk menjual mata uang asing di harga tertentu. Biasanya harga itu disebut exercise price. Keuntungannya sama, yaitu fleksibilitas. Kalau kurs pasar lebih tinggi dari harga opsi, perusahaan bisa biarin opsi itu hangus dan dijual di pasar. Tapi kalau kurs pasar jatuh, mereka tetap bisa dijual di harga yang udah dikunci. Ya, contohnya Wiener Company ini beli put option buat dijual Friends di harga 0,72 dolar dengan premi 0,02 dolar. Kalau nanti kurs turun ke 0,71 dolar, dia tetap bisa jual di 0,72 dolar loh. Tapi kalau kurs malah naik jadi ke 0,76 dolar, ya udah Wiener Company biarin opsinya nggak dipakai. Tapi risikonya kehilangan preminya sebesar 0,02 dolar per Friends yang tadi. Nah, dari contoh ini ternyata hasilnya menarik. Kalau Wiener pakai forward hedge, dia pasti dapat 142.000 dolar. Tapi kalau pakai money market hedge berarti hasilnya lebih kecil, menjadi 139.000 dolar. Ya, sementara kalau pakai put option hedge hasilnya bisa bervariasi tergantung dari kurs yang terjadi nanti. Tapi kalau dirata-ratakan dengan probabilitas, nilai harapannya 144.000 dolar, bahkan bisa lebih besar dari forward hedge. Nah, artinya kalau perusahaan multinasional percaya bahwa nilai mata uang asing bakal stabil atau malah naik, put option hedge ini bisa menjadi strategi yang lebih menguntungkan, tetapi ada biaya premi yang harus diperhitungkan. Nah, dan keputusan optimal ini tergantung pada peramalan kurs, biaya opsi, dan tingkat risiko yang mana yang mau diambil perusahaan.
Nah, sekarang kita bahas bagian pentingnya nih, yaitu batasan-batasan apa saja dalam hedging. Karena meskipun hedging itu bisa melindungi dari fluktuasi kurs, tetapi tetap ada risikonya. Iya benar, yang pertama itu overhedging. Ini bisa terjadi kalau perusahaan itu nge-hedge lebih besar dari transaksi yang sebenarnya. Misalnya nih, mereka pesan barang senilai 100.000 euro, tapi ternyata supplier tuh gagal kirim. Nah, dan mereka itu udah keburu kontrak forward, artinya malah rugi kan karena harus beli euro. Terus ada keterbatasan jangka pendek hedging. Kalau perusahaan multinasional terus-menerus bikin kontrak jangka pendek, efek perlindungannya terbatas karena kurs bisa berubah tiap tahun. Jadi butuh strategi jangka panjang biar lebih stabil. Ya, ada beberapa perusahaan besar nih kayak Walt Disney bahkan pakai kontrak forward jangka panjang loh sampai 5 atau 10 tahun bahkan buat melindungi arus kas masa depan mereka. Tapi biasanya cuma perusahaan yang kredibel banget yang bisa dapat kontrak kayak gini. Selain itu, hedging juga bisa ribet nih kalau transaksi masa depan masih tidak pasti. Misalnya jumlah ekspor tahun depan kita belum tahu, tapi udah di hedge dari sekarang, bisa-bisa jadi overhedge lagi. Nah, kalau misalnya teknik formal kayak forward, future, atau option gak tersedia, masih ada alternatif lain buat ngurangin risiko nilai tukar. Yang pertama ada leading and lagging. Ini intinya mengatur waktu pembayaran atau penerimaan. Misalnya, kalau perusahaan memprediksi mata uang asing bakal menguat, mereka bisa leading atau mempercepat pembayaran sebelum kurs naik. Tapi kalau diperkirakan kurs bakal melemah, mereka bisa lagging atau menunda pembayarannya. Nah, yang kedua ada cross hedging. Ini dilakukan kalau mata uang yang kita hadapi itu nggak bisa di hedge langsung. Jadi perusahaan pakai mata uang lain yang mirip pergerakannya. Misalnya nggak bisa nge-hedge zloty Polandia nih, tapi bisa nge-hedge euro karena korelasinya tinggi. Yang terakhir ada currency diversification. Perusahaan bisa sebar transaksi di beberapa mata uang biar nggak terlalu bergantung pada satu kurs. Contohnya kayak Coca-Cola yang punya pendapatan dari banyak negara. Jadi fluktuasi di satu mata uang nggak terlalu ngaruh ke total pendapatannya. Oke, jadi dari dua part ini kita udah bahas lengkap banget ya tentang managing transaction exposure, dari mulai kebijakan hedging, teknik untuk payables dan receivables, sampai keterbatasan dan alternatifnya. Ya betul banget nih, intinya hedging itu bukan cuma soal kontrak finansial, tapi juga soal strategi manajemen risiko. Perusahaan harus tahu kapan perlu lindung nilai, berapa besar eksposurnya, dan teknik mana yang paling efisien secara biaya. Bener banget, dan jangan lupa nggak ada satu cara yang cocok untuk semua perusahaan loh. Kuncinya tetap dianalisis dan perencanaan yang matang. Oke deh, semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami sedikit tentang manajemen keuangan internasional, khususnya mengenai managing transaction exposure. Ya, terima kasih udah ngikutin pembahasan materi kami sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.